for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menganalisis teks hikayat yang berjudul Hikayat Patani. Perkenalkan, nama saya Danur Maudan. Nama saya Julianti Pangaribuan. Nama saya Ayu Amelia. Hikayat Patani. Payatukerup Majahana ialah raja di kota Maligai. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Payatutakpa, yang kesenangannya berburu sebagaimana orang-orang besar pada masanya. Pada suatu ketika, seekor pelanduk putih yang tengah diburunya menghilang di dekat tempat kediaman seorang tua yang bernama Encik Tani. Diambil nama orang itulah nama kerajaan yang kini didirikannya. Di tempat itu diberi nama Patani. Setelah Islam masuk, Raja Payatunakpa berganti gelar Sultan Ismail Syahzillah fil Alam. Sejak saat itu, seluruh rakyat Patani menjadi Islam. Sepeninggal baginda, pemegang kerajaan digantikan oleh putranya yang sulung, Sultan Mudhafar Shah. Ia mengadakan hubungan persahabatan dengan Beracau, Raja Siam, dan bahkan memperoleh istri. Dari istrinya, ia beroleh seorang putra, Sultan Patik Siam. Namun, ia berkhianat terhadap Beracau. Beracau diturunkan dari tahta dan dipaksa meninggalkan istana. Akibat tindakannya menimbulkan salah paham, ia berserta para pengiringnya dapat dikalahkan kembali, sehingga Beracau kembali menduduki tahta kerajaan. Adiknya yang menyantainya Mahjub Syah meninggalkan Siam, namun Mudafar sendiri tinggal di Siam dan tidak diketahui akhir sesudahnya. Sultan Mahjub Syah pun menggantikannya menjadi raja di Patani. Pada masa pemerintahnya, Patani 2 kali berturut-turut diserang oleh Palembang, namun akhirnya serangan itu dapat digagalkan. Hubungan dengan Siam diperbaiki dengan mengirimkan suatu perutusan di bawah pimpinan Seri agar sepeninggal Sultan Mansur Shah terjadi kericuhan di dalam negeri untuk memperebutkan mahkota. 3 orang raja yang memerintah sesudahnya yaitu Sultan Patik, Siam, Raja Bangbang, dan Sultan Bahadur berturut-turut mati terbunuh dalam intrik itu. Kemudian datanglah masa pemerintah raja-raja putri Sultan Mansur Shah, yaitu Raja Hijau, Raja Biru, Raja Ungu, Raja Emas, Raja Bima, dan Raja Kuning. Raja Kuning adalah anggota dinasti Payatukerup Maharaja yang terakhir. Kemudian dinasti Kelantan menduduki tahta kerajaan Patani. Lalu, setelah kami membacakan teks hikayat tersebut, kami akan menganalisis unsur ekstrinsik, intrinsik, dan kaidah kebahasaannya. Di sini saya akan menganalisis unsur intrinsiknya. Yang pertama ada tema. Tema dari teks hikayat ini adalah pergolakan politik, penyebaran Islam, dan juga perkembangan kerajaan Patani. Lalu yang kedua ada tokoh. Tokoh yang ada di dalam teks ini ada yang pertama yaitu Payatukerup Maharaja, yaitu raja pertama dan pendiri kota Maligai. Yang kedua ada Payatutakpa, yaitu pembawa Islam ke Patani. Lalu yang ketiga ada Sultan Mudafar Shah, yaitu raja yang menjalin hubungan dengan Siam. Lalu yang keempat ada Sultan Mansur Shah, yaitu raja yang mempertahankan Patani dari serangan Palembang. Yang kelima yaitu raja-raja putri, yaitu pemimpin wanita seperti Raja Hijau, Raja Biru, Raja Ungu, dan juga Raja Kuning. Yang ketiga yaitu alur. Alur dari teks hikayat ini yaitu alur maju, mulai dari pendirian kerajaan Maligai, penyebaran Islam, konflik dengan Siam, serangan Palembang, hingga akhirnya dinasti Payatukerup Maharaja. Yang keempat, latar. Latar di dalam teks hikayat ini ada 2, yaitu latar tempat dan juga latar waktu. Yang pertama latar tempat. Latar tempatnya itu ada di kota Maligai, Patani, Siam, dan juga Palembang. Latar waktunya yaitu di masa kerajaan di Asia Tenggara atau zaman klasik. Yang kelima, amanat. Amanat dari teks hikayat berikut yaitu pentingnya kesetiaan dalam suatu hubungan politik dan juga intrik dan perebutan kekuasaan dapat melemahkan suatu kerajaan. Dan juga penyebaran agama sangat berpengaruh dalam membentuk identitas masyarakat. Yang keenam yaitu penokohan.
Payatutapa memiliki karakter yang bijaksana dan religius. Sultan Murtaza Shah memiliki karakter ambisius. Lalu Sultan Mansur Shah memiliki karakter yang tegas dan juga berwibawa. Lalu untuk unsur ekstrinsik akan dilanjutkan oleh Ayub. Nilai budaya menggambarkan adat istiadat Melayu seperti tradisi perwakilan, fakta dan sistem pemerintah monarki. Nilai sosial menunjukkan hubungan geometrik dan konflik antar kerajaan. Nilai agama Islam menjadi dasar penting dalam pemerintah dan kehidupan rakyat petani. Nilai moral, kesetiaan dan keadilan adalah kunci keberhasilan suatu pemerintah. Terus ada kaidah kebahasaan. 1. Konjungsi. Menggunakan konjungsi kronologis seperti setelah itu, kemudian, atau maka. 2. Arkais. Menggunakan kosakata lama seperti baginda, mahkota, atau kerajaan. 3. Majas. Majas metafora, jilullah fil alam, atau bayangan Allah di dunia. Majas personifikasi, pelanduk putih seolah membawa pesan ilahi. 4. Diksi, menggunakan pilihan kata formal, khas, hikayat, seperti berkenan, tahta, atau perutusan. Kesimpulannya adalah, Hikayat Petani adalah karya yang mencerminkan sejarah, budaya, dan agama masyarakat Melayu dengan penggunaan bahasa klasik yang kaya akan unsur kebahasaan khas hikayat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. And I'm down for this. Are you